terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dalam kegiatan ini dalam diseminasi Didamba ya, diklat daring masif dan terbuka. Pada tanggal berapa ya? 5 hari ini 5 Juli ya 2020. Mudah-mudahan kita bisa diberikan waktu dan juga kesempatan untuk bisa menerima sharing ya, sebenarnya ini sharing dari hasil pelatihan Didamba. Sebelumnya marilah kita panjatkan dulu puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas di sela-sela libur Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf juga kalau ini mengganggu waktu dan kesempatan Ibu untuk bersama keluarga ya. Ya, emang belum. Iya, saya maklum banget itu lagu bakti ya. Baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan apa yang sudah saya peroleh dalam pelatihan Didamba. Mungkin saya akan tampilkan saja PPT-nya ya Bapak Ibu. Ya, ya. Saya akan sharing ya. Saya akan masukkan dulu untuk present now. Window. Ya, Mbak Adlin. Udah gabung. Udah ya. Di jalan ya, Mbak Adlin? Ya. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tayangannya? Ya. Sudah ya? Ya. Baik, kegiatan diseminasi diklat Didamba yang diselenggarakan oleh P4 TK IPA Bandung ya. Topiknya adalah pembelajaran blended learning dengan EduBlocks. Mungkin Bapak Ibu udah sering mendengar ya istilah blended learning ya, ini ya. Oh, belum. Baik. Belum ya, nanti kita akan jelaskan tentang blended learning ini dan materinya nanti akan kita share. Kegiatan Didamba ini kita laksanakan pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020. Ya, ini tadinya ini untuk sebenarnya bukan untuk komunitas guru MGMP ya, tapi ini untuk komunitas guru di SMA 32 gini. Jadi mohon maaf nih ada kesalahan. Nah, kegiatan diklat saya itu berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai dengan 3 Juli 2020 yang dilakukan secara daring. Jadi ada beberapa kali sesi untuk kegiatan ini dan berakhirnya tanggal 3 Juli kemarin yaitu diakhiri dengan kegiatan tes akhir dan evaluasi penyelenggaraan diklat gitu. Nah, terus kita sebagai peserta itu juga harus melaksanakan diseminasi ya, sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh dalam pelatihan itu bisa di-share ke teman-teman sejawat gitu. Harapannya ya apa yang kita peroleh bisa juga teman lain juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau ilmu kita diamkan ada mengendap dalam diri kita, itu nggak bermanfaat. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman gitu ya. Ya. Nah, berikut ini adalah rangkaian kegiatan diklat Didamba yang saya laksanakan ya, sekedar untuk memberikan informasi pada Ibu Bapak semuanya bahwa kegiatan diklat Didamba ini ya, diklat daring masif dan terbuka itu berlangsung selama kurang lebih 19 hari, diawali dari tanggal 15 sampai 18 Juni ini adalah sesi pendahuluan atau sesi pertama, yang diawali pada tanggal 15 Juni ini adalah pembukaan oleh Kepala P4 TK IPA, itu pukul 9 melalui web conference. Nah, ini diikuti oleh seluruh peserta pelatihan Didamba di seluruh Indonesia. Kemudian Selasa 16 Juni itu VCon, video conference menggunakan Blue Jeans, ya itu pukul 13 sampai 14 ya. Ini VCon pertama yaitu menjelaskan tentang definisi sumber belajar dan media belajar gitu untuk kita. Apa tuh Blue Jeans? Iya, ya kan sekarang itu VCon itu banyak sekali ya, ada macam-macam gitu namanya, itu ada Webex, ada Blue Jeans, Google Meet, Zoom, ya masih banyak yang lain ya. Itu baru lagi itu. Ya? Itu baru install.
Iya, install lagi. Aduh. Kemudian ya, Nggak bisa. tanggal 15 sampai 18 ini kegiatan 1, ini sifatnya kita itu belajar secara offline. Jadi online-nya itu ya kalau ada quiz-quiz ya, ada quiz di dalam LMS itu, di dalam sistem. Itu ada yang harus kita kerjakan, kita akan kerjakan gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Nanti kalau sudah kita jawab, nanti ada tombol hijau yang tercentrang gitu bahwa kita sudah melakukan aktivitas itu. Nah, kalau belum berarti nanti adminnya akan mengingatkan kita kenapa nggak aktif gitu. Jadi kalau 2 hari nggak aktif, kita udah diingatkan gitu untuk segera aktif kembali. Ya. Kemudian ini tadi sudah ya. Ini tanggal 19 sampai 26. Ini pembelajaran sesi 2, yaitu membuat peta materi blog ya. Membuat akun EduBlog, mengisi konten EduBlog, kemudian membuat infografis melalui canva.com, mengisi konten dengan video YouTube. Nah, ini Bu Bakti sudah punya banyak channel, banyak ini ya, tayangan video YouTube ya di channel Ibu. Kemudian membuat interaktif H5P. H5P ini HTML5. Mungkin Bu Evi tahu ini ya, Bu Evi pernah ikut pelatihan dengan siapa? Bu Maria tentang HTML5 gitu ya. Walaupun agak sulit waktu itu ya, karena banyak pekerjaan. HTML5. Iya, H5P itu HTML5 Bu, jadi itu kayak semacam bahasa pemrograman gitu. Tapi ini nggak pakai itu, ini mudah ini. Nanti kalau Ibu sudah tahu caranya, ini Ibu pasti akan lakukan terus gitu untuk pembelajaran interaktif di masa pandemi atau PJJ nanti, ini sangat berguna. Kemudian ada quiz interaktif, misalnya menggunakan Quizizz ya, quizizz.com. Ini juga mudah dan ini seru gitu. Kalau siswa kita di akhir pembelajaran itu penutupan 15 menit kita akhiri dengan quiz, itu siswa akan senang itu. Apalagi kita kalau download ya Bu, Quizizz itu kita download. Enggak, nanti kita masuk ke quizizz.com. Ya, iya. Ini nanti akan kita berikan juga Ibu. Jadi H5P akan saya berikan, Quizizz akan kami berikan, membuat infografis Canva akan kami berikan, juga membuat quiz di Kahoot juga akan kami berikan. Nanti aplikasi-aplikasi ini, nanti Ibu bisa pilih. Misalnya pada pertemuan ini mau menggunakan Quizizz, pertemuan kapan mau menggunakan Kahoot gitu. Nah, kemudian kegiatannya juga kita memilih template untuk memasukkan menu-menu ke dalam EduBlog kita nanti. Seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya selama kurun 19 sampai 26 Juni ini diisi dengan kegiatan diskusi melalui forum tanya jawab di dalam LMS dan melalui WA group gitu. Ya. Kemudian pada Sabtu 20 Juni ya diadakan Vkon yang kedua ya oleh instruktur Ibu Lia Zalilia Eskom MT. Kemudian Bu, maaf deh Bu, apa kecil nggak bisa di zoom dikit nggak tuh? Oh, di zoom ya sebentar. Iya. Tampilan ini seperti ini. Agak seperti ini. Agak gede dikit. Nah, ya. Oh ya, segini ya cukup? Ya, ya. Baik ya. Ya, jadi ini tadi ya penjelasan sesi 2 yang kami ikuti mulai 19 Juni sampai 26 Juni. Isinya ini ngoprek-ngoprek ya, istilahnya membuat akun EduBlog, lalu belajar mengisi konten, belajar mengisi kuis-kuis, juga kuis soal pilihan ganda lewat Google Formulir ya, lewat Google Formulir, Quizizz dan lain-lain. Nah, kemudian Sabtu 20 Juni kita adakan Vkon yang kedua, ya instrukturnya Ibu Lia Zalilia, ini instruktur yang membimbing kami di dalam kelas EduBlog. Kemudian ini pada sebentar 27 Juni sampai dengan 1 Juli, ini Vkon yang ketiga. Jadi kami ada 4 kali video conference ya. Di antaranya menggunakan BlueJeans, tapi yang terakhir kami menggunakan Zoom. Yang pertemuan terakhir. Karena ternyata Zoom itu lebih mudah dan
gampang untuk sharingnya gitu katanya seperti itu, walaupun keterbatasannya waktunya kan hanya 40 menit ya, tapi kalau kita sebelum 40 menit kita ganti hostnya, seperti Bu Yanti pernah sampaikan dulu, ini Bu Yanti ini orang yang paling pertama kali memberitahu kami bagaimana penggunaan Zoom tuh ya. Tapi kalau berbayar bebas kok Bu? Iya, kalau berbayar bebas. Kami MGMP kan tuh pakai bayar 300 itu. Oh ya. Iya. Iya. Jadi lama, ya. bisa lama. Bisa lebih dari berapa sejam ya, lebih dari. Iya. Jadi kalau Zoom itu kan ini ya, orang yang tidak jadi host dia tidak bisa sharing ya, present ya, tidak bisa present. Tapi kalau dengan Google Meet kita bisa leluasa. Tapi bisa juga present ketika itu si host akan mengalihkan orang yang akan presenting dengan dia dijadikan sebagai host gitu. Nah ini 1 Juli Vicon terakhir. Kemudian tanggal 2 sampai 3 Juli kami menyusun dan mengupload RPP Blended Learning ke dalam LMS ya. Kemudian pada Jumat 3 Juli ya, minggu kemarin 2 hari yang lalu ya. Ini penilaian diri, penilaian tes akhir dan evaluasi penyelenggaraan diklat. Jadi mereka dari pihak P4TK IPA itu meminta masukan apa yang kurang dalam penyelenggaraan kegiatan ini gitu. Nah, Jumat tanggal 3 selesai, tanggal 4 Juli penyusunan rencana tindak lanjut diseminasi program. Saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah ya untuk kemudian membuat grup WhatsApp dalam rangka untuk rencana diseminasi ini gitu. Jadi karena yang dipersyaratkan hanya minimal 5 orang gitu. Jadi ya sudah yang punya waktu dan kesempatan ya yang akan ikut kegiatan ini gitu. Kemudian rencananya untuk diseminasi ini tanggal 5 sampai 9 Juli, berarti hari ini ya Bu, hari Minggu sampai dengan Kamis. Nah ini waktunya, ini terserah kita. Terserah kita itu maksudnya Bapak dan Ibu kan punya waktu 24 jam, silakan ambil mana waktu yang tepat, yang pas untuk Ibu Bapak bisa mengeksplorasi atau mempelajari materi-materi, terutama sih tentang EduBlog tadi ya. EduBlog ini adalah salah satu media dan juga menjadi salah satu sumber belajar bagi kita dan anak didik kita nanti menjelang new normal ya, di mana kita di DKI ini zonanya masih zona merah, belum zona hijau, sehingga kegiatan belajarnya adalah full daring. Nah, oleh karena itu, nanti dalam pelaksanaan pembelajaran ini, blended learning ini menjadi salah satu pilihan. Nah, kenapa blended learning? Ya, sebenarnya blended learning itu adalah model pembelajaran yang mengombinasikan antara kegiatan face-to-face, kegiatan tradisional gitu ya di sekolah, dengan kegiatan e-learning. Jadi ada offline dan ada online, seperti itu. Nah, sebenarnya kita para guru itu sudah melaksanakan kegiatan blended learning ini, walaupun tidak secara nyata dituliskan di dalam RPP. Nah kalau sekarang ini untuk blended learning itu harus kita tuliskan rencananya. Misalnya kalau kita nanti diberikan jadwal oleh bidang kurikulum, misalnya hari Senin mengajar misalnya jam 7 sampai jam 8.30. Nah, itu kita harus merencanakan pembelajaran kita. Kegiatan pendahuluannya apa, kegiatan intinya apa, dan penutupnya apa. Sehingga nanti dari rencana pembelajaran itu, kita tahu kapan kita offline, kapan kita online. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus selama pembelajaran itu kita online terus, misalnya menggunakan video conference selama 1 jam lebih. Tentu ini akan membuat para siswa menjadi jenuh ya. Mungkin saja dia ikut tapi dia tutup
videonya ya, sehingga dia nyambi kemana-mana gitu. Nah, itu tidak diinginkan gitu dalam pembelajaran PJJ ini, sehingga di samping juga menghemat kuota anak-anak, karena sehari itu kan nanti akan ada beberapa mata pelajaran, yang mana kalau semua guru melakukan Vkon, ya, itu akan menghabiskan kuota para siswa, dan ini nanti akan menjadi masalah tersendiri ya. Ya, walaupun sebenarnya ketika kegiatan PJJ ini dilaksanakan, anak juga diuntungkan karena anak kan nggak mengeluarkan biaya transportasi ya ke sekolah. Yang kedua, anak nggak diberikan uang jajan gitu. Jadi uang jajan dan transportasinya itu kan sebenarnya bisa juga untuk membeli kuota gitu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan itu semua, jangan sampai memberatkan masyarakat dengan Ya Bu, kalau yang anak dekat-dekat kan memang nggak siap uang belanja. Ya, kalau yang rumahnya dekat ya. Iya. Banyak keluar ya yang bulannya gitu. Iya, betul. Nah, jadi blended learning di sini seharusnya ya, kalau misalnya zonanya itu sudah zona hijau, bisa mengadakan tatap muka, itu offline-nya di sekolah gitu ya, tatap mukanya di sekolah, lalu online-nya bisa di sekolah juga, bisa juga di rumah, seperti itu. Namun karena ini full daring, maka tatap mukanya bisa dilakukan melalui video conference. Nah, itu face to face juga namanya, walaupun di dunia maya. Nah, diharapkan dalam face to face ini kita tidak menggunakan waktu sepanjang KBM itu untuk Vkon gitu. Jadi Vkon itu lebih diutamakan untuk yang pertemuan pertama ya, misalnya perkenalan karena kita baru bertemu, perkenalan, kemudian menjelaskan mengenai bagaimana proses belajar mengajar selama PJJ ini, terus penggunaan media dan sumber belajar, bagaimana asesmennya, disampaikan pula ada untuk penilaian kognitif, keterampilan, dan juga penilaian sikap, seperti itu. Jadi itu bisa melalui Vkon, ya. Jadi itu disebut sebagai blended learning. Nah, kemudian ini yang sudah kami lakukan ya. Nah, kemudian rencana diseminasinya, ya, rencana diseminasi itu dilakukan secara online dan offline nih kepada ibu bapak yang mengikuti kegiatan ini. Itu kita lakukan secara online dan offline. Bu, sebentar ya, saya print screen dulu karena ini untuk laporan. Saya harus print screen untuk dilaporkan kepada instruktur. Bentar. Ya. Oh, ini ada yang ikut, saya admit dulu. Bu siapa ini? Bu Yulinar ya? Assalamualaikum Bu Iwa. Ya. Silakan Bu Iwa, selamat datang. Bu Iwa, apa kabar? Ya, silakan gabung Bu Iwa. Nah, ya. Rencana diseminasi dilakukan secara online dan offline. Ya, kemudian peserta diseminasi akan mengunduh materi melalui WhatsApp group ya, dan mempelajarinya secara offline. Nanti ini dibaca-baca. Kalau Bapak Ibu sebagai guru udah pasti apalah ini, mungkin kalau soal ini keluar di uji kompetensi guru pasti udah dapat 100 lah. Jadi ini tentang media dan sumber belajar. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka bingung ya, media pembelajaran sama sumber pembelajaran itu yang mana ya? Kadang-kadang misalnya blog itu apa sih? Blog itu sumber belajar ataukah media gitu ya? Ternyata blog itu bisa menjadi media, bisa juga menjadi sumber belajar seperti itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diberikan video tutorial ya untuk membuat akun EduBlog. Ya. Kemudian dipraktikkan dan didiskusikan hal-hal yang penting melalui WhatsApp group. Ya, nanti akan saya share, mungkin
dari kegiatan ini tuh yang menjadi poin pentingnya adalah tentang pembuatan EduBlog ini gitu. Jadi saya pun juga ini adalah hal yang baru bagi saya karena setahu saya blog itu nggak bisa untuk interaktif gitu dengan murid gitu ya. Tetapi di sini ternyata EduBlogs ini itu kita selain bisa membuat akun untuk kita akan bisa membuat sub akun untuk anak-anak didik kita semua. Jadi anak didik kita ini bisa membuat akun, jadi ada akun kelas, ada akun peserta didik gitu. Setiap siswa itu nanti bisa men-share hasil-hasil karyanya, hasil-hasil karya siswa dalam bentuk e-portofolio, dan itu nggak akan hilang gitu ya, ada di dalam sistem gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, untuk EduBlog ini kita diberikan kapasitas untuk EduBlog kita itu hanya 1 mega ya. Jadi 1024 ya. 1 giga, sorry, 1 giga. Nah, jadi terbatas sehingga kalau misalnya kita akan men-share modul misalnya ya, modul setebal 200 halaman misalnya, atau buku elektronik. Jadi buku elektronik modul itu kita bisa linkkan ke Google Drive kita. Jadi kita hanya menuliskan pengantarnya misalnya anak-anak untuk mempelajari tentang materi ini silahkan klik link berikut ini. Jadi linknya itu nanti kita linkkan ke Drive kita. Kalau Drive kita kan 15 giga, ya jadi banyak sekali. Nah itu mengenai blog. Kemudian apa keunggulan kita memiliki akun EduBlog ini, yaitu kita bisa share dengan teman guru kita. Misalnya saya dengan Bu Adlina, dengan Ibu Rini, itu kita berkolaborasi ya di dalam blog kita. Jadi Bu Rini, Bu Adlina itu bisa mengisi konten, juga bisa memberikan komentar, bisa ya banyak, bisa berkolaborasi gitu. Kemudian untuk siswa pun demikian. Jadi kalau siswa belum mengumpulkan tugas, misalnya anak-anak beberapa yang belum mengumpulkan tugas di kelas 12 MIPA 1 misalnya ya, kita share, lalu ketika anak sudah mengumpulkan, kita bisa cek di kelas kita, ya di kelas kita atau di blog pribadinya. Nah, dengan menggunakan EduBlog ini juga orang tua bisa mengontrol. Itu tadi tentang EduBlog ya. Jadi kita akan merencanakan membuat RPP blended learning dengan menggunakan EduBlog sebagai media dan sumber belajar kita gitu. Seperti itu. Kemudian ini rencana diseminasi, apa saja sih materi yang akan dipelajari oleh Ibu Bapak, yaitu yang pertama media dan sumber belajar online, kemudian media pembelajaran online dengan EduBlogs, ya, dan pengelolaan kelas pembelajaran online dengan EduBlog. Jadi ada 3 ini. Nah, karena saya juga mempelajarinya juga nggak dalam waktu singkat ya Bapak Ibu, jadi target ini nggak mungkin Ibu selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi yang penting materi-materi ini nanti saya share, kemudian Bapak Ibu bisa pelajari dan bisa dipraktekkan, yaitu dengan cara melalui grup WhatsApp kita sama-sama belajar gitu. Jadi bukan saya mengajari Bapak Ibu, ya mungkin karena saya memperoleh lebih dulu aja gitu. Jadi saya berkewajiban untuk mendiseminasikan ini kepada teman sejawat. Seperti itu. Nah, ini saya akan stop share dulu dan saya akan lanjutkan. Bapak Ibu, kira-kira penjelasan saya tadi sudah bisa difahami atau belum, Bu? Atau ada masukan? Belum ya? Kalau belum ada masukan, saya share lagi untuk Word-nya ya, sebagai apa ya, ini sebagai bahan ya, sebagai bahan saya akan presenting. Ya, terlihat ya Ibu Bapak?
Lihat? Oke. Oke. Ya, jadi ini ya, di sesi 1 nanti bahannya akan saya share, ada modulnya namanya modul suplemen. Akan segera saya share nanti setelah Vicon ini selesai. Di sini apa namanya, di sesi 1 ini isinya tentang media dan sumber belajar. Apa itu sumber belajar, media pembelajaran, sumber belajar online, dan media pembelajaran online. Gitu. Jadi ada yang online, ada yang offline. Kemudian menurut ini ya, apa namanya nih, Association Educational Communication and Technology, ya, sebuah lembaga pengembangan teknologi dan komunikasi pendidikan yang berbasis di Amerika, itu mengartikan bahwa sumber belajar itu sebagai semua sumber, baik berupa data, manusia, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajarnya. Seperti itu. Nah, jenisnya apa? Ada pesan atau message, kemudian ada orang, ya, misalnya guru ya, guru itu adalah sebagai sumber belajar, kemudian bahan, material, kemudian device atau alat, ya, ada OHP, proyektor, proyektor slide, ya, dan sebagainya. Kemudian ada teknik, ya, teknik itu juga merupakan sumber belajar, ya, ini sosiodrama, simulasi kuliah, belajar mandiri, lingkungan, ya, lingkungan, situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau ditransmisikan, ya, misalnya ruangan kelas, studio, perpustakaan, auditorium, sawah, ya, itu merupakan lingkungan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Taman, kebun, pasar, ya. Nah, ini pengetahuan ini ada semua di dalam modul. Nah, kemudian untuk sumber belajar online nih, Bapak Ibu mungkin kenal dengan rumah belajar ya, di laman belajar.kemdikbud.go.id. Nah, rumah belajar ini adalah sebuah laman atau situs kementerian yang di sana berisi banyak fitur-fitur ya, seperti kelas digital atau kelas maya, kemudian sumber-sumber belajar, bank soal, kemudian ada lagi laboratorium maya, dan fitur-fitur lainnya. Ya, ada fitur utama dan fitur pendukung. Di sini juga bisa dijadikan sebagai apa ya, rujukan ya anak-anak dalam belajar, karena di sana itu ada soal-soal, dan Ibu Bapak kalau nanti mendaftar masuk di dalam laman ini, Bapak Ibu bisa membuat soal ya, membuat soal untuk ujian online. Itu juga bisa. Atau Ibu mau share di sana ya, soal-soal itu bisa digunakan oleh para siswa di seluruh Indonesia. Itu juga bisa dibuat. Tapi syaratnya harus daftar dulu. Nah, kemudian ada PET ya, PET Colorado. Ya, mungkin ini agak asing bagi kita ya. Selama ini mungkin nggak pernah mendengar atau baru mendengar gitu tentang PET Colorado. Ada Genetic Lives, Science Buddies. Science Buddies ini ada untuk IPA ya, Science, untuk fisika, kimia, biologi, matematik, geografi kalau nggak ada di sini. PBS Learning Media, kemudian ada media interaktif MGMP, ini P4TK IPA yang punya ini. Jadi MGMP di seluruh Indonesia, yang waktu itu mengikuti pelatihan, salah satunya saya mengikuti pelatihan ini dalam rangka inovasi pembelajaran, itu dibuatkan akun, ya, dibuatkan akun, di mana kegiatan MGMP itu akan tertuang di sini, dan bisa dilihat oleh seluruh MGMP yang ada di Indonesia. Ini ada cat 6 ini saya, oh ini, Bu Bakti siap mengikuti pelatihan diseminasi. Iya Bu, terima kasih. Ya. Bu Iwa, Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga semua sehat, amin. Ya. Mohon izin gabung, iya. Pak Rudi, Waalaikumsalam Bu Iwa. Ya. Kangen dia sama Bu Iwa. Pak Rudi. Bu Iwa dan Bu Iwin silakan isi presensi jika belum. Oh ya, Bapak Ibu nanti minta tolong ya presensi di Google Form, karena itu nanti sebagai syarat untuk pelaporan diseminasi gitu.
Ya harus ada daftar hadir. Cuman saya udah di saya share, Bu? sudah di grup tadi. Oh iya. Cuman saya belum bisa membuat Zoho, Bu Yanti. Bu Yanti pernah ya membuat form Zoho form supaya ada tanda tangan guru itu loh, Bu. Tanda tangan di bawahnya. Ya, Bu Yanti. Masih di mute. Aku ngomong masih di mute. Oh, iya. Gimana, Bu? Kalau yang Zoho itu? Yang membuat itu Bu Atun. Waktu itu kan Bu Atun itu kan ketua panitia USJJ. Nah, itu yang buat. Saya mah hanya menginformasikan saja penggunaan Zoho bisa untuk presensi yang ada tanda tangannya. Iya. Iya. Nah, seperti itu Bu Bakti. Jadi karena saya kemarin nggak USJJ, nggak panitia, jadi nggak pengen ngerti gitu. Sekarang kan juga kan perlu ya. Jadi ternyata wajib ya, wajib ngerti ya. Wajib ngerti gitu. Jadi kalau ada informasi, ada ilmu, ayo kita manfaatkan, kita cari gitu. Nah, jadi tadi rencananya mau pakai Zoho, cuman belum belajar. Jadi ya sudah pakai Google Form aja, nanti tinggal kita download gitu. Suatu saat nanti namanya ya. Iya, jadi nanti Bapak Ibu kalau di Zoho itu nanti Bapak Ibu bisa tanda tangan. Yang kemarin itu apa ya? Ya. Yang kita OSCC. Iya, OSCC. Ya, OSCC. Bapak Ibu, kita foto lagi yuk. Sebentar. Ini kan ada 6 orang ya. Bu Evi kemana, Bu Evi? Bu Evi, sebentar. Bu Evi sedang merawat ibunda. Iya. Belum kelihatan ya. Yaudah nggak apa-apa. Saya print screen. Sebentar, saya copy dulu. Pak Rudi. Saya copy dulu ya. Print screen. Bu Iwa, bisa dibuka gambarnya, Bu Iwa? Videonya? Bu Iwa? Enggak ya? Bentar ya. Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan diseminasi ini. Bu Dwi, jadi nanti selanjutnya setelah ini kita akan kerja mandiri, tapi ada tutorialnya dari Bu Dwi gitu? Iya, iya Bu. Jadi kan kalau yang kegiatan 1 itu, kalau kami kemarin itu kegiatan 1 itu kan kita cuma disuruh baca, ya kan? Apa sih media pembelajaran, sumber pembelajaran, terus yang online dan yang nggak online gitu. Nah itu nanti bisa mandiri. Nah selanjutnya nanti Ibu Bapak kalau memang ingin memiliki EduBlocks ya kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru belajar, baru sedikit yang saya peroleh. Nanti kita bisa sharing gitu. Mungkin Bu Wiwin kan guru TIK nih, pasti udah jago lah gitu ya untuk Bu Wiwin, ilmu-ilmu yang inilah ya. Kalau saya kan mungkin terbatas hanya sampai pengenalan aja. Kalau Bu Wiwin kan sudah mengaplikasikan gitu loh. Jadi ada Bu Wiwin sebagai guru TIK bisa membantu juga gitu. Jadi seperti itu Ibu Yanti dan juga teman-teman, saya siap untuk men-share apa yang sudah kita punya. Kalau saya lupa ya wajar, itu kan belum terlalu kalau orang Jawa itu lanyah gitu. Lanyah. Berarti tahu nggak lanyah? Belum lancar gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya juga. Jadi ini baca dulu Bu Dwi. Terus besok ngapain besok? Besok bisa di mute sebentar. Jadi nanti kita belajarnya lewat WhatsApp group. Apa-apa yang kita perlukan nanti kita share. Misalnya Bapak Ibu, ayo kita bikin video misalnya. Kalau yang belum
kok video, bikin akun gitu ya, akun EduBlog. Kalau yang belum berkesempatan waktunya ya nggak apa-apa, tapi informasi yang di WhatsApp itu udah kita tahu cara-caranya gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain, Bu Iwa? Dwi. Waalaikumsalam. Ya Bu Iwa. Assalamualaikum teman-teman semua. Ya, waalaikumsalam. Ya Bu Iwa. Iya. Bu Dwi, mohon maaf saya ini agak tak sama sekali tentang EduBlog. Ya. Kalau bisa, bisakah Bu Dwi share EduBlognya Bu Dwi ini sehingga saya bisa ada gambaran gitu EduBlog itu yang seperti apa gitu kan. Nanti setelah ada gambaran EduBlog seperti apa, kemudian Bu Dwi bisa ajari saya step-step EduBlog apa gitu. Saya ingin tahu EduBlog itu seperti apa yang produk jadinya yang punya Bu Dwi. Begitu Bu Dwi, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini apa mau dicoba sekilas aja ya? Mungkin 2 menit itu atau 3 menit ya? Di-share EduBlog saya. Sebentar ya. Ini sebentar. Ini alamatnya setelah ini nanti saya kasih biar nanti Bapak Ibu bisa lihat gambarannya seperti apa untuk akun EduBlog itu. Jadi di dalam akun itu nanti juga bisa kita membuat akun untuk siswa dan siswa itu bisa mengunggah hasil karyanya ke dalam blog kelas ataupun ke dalam blog pribadi mereka gitu. Seperti itu Bu Iwa. Bapak Ibu yang lain? Pak, ada pertanyaan? Sekarang belum ada Bu. Nanti kalau udah mulai kerja pasti banyak nanya. Ya pasti ya. Sekarang saya kalau memang nggak ada pertanyaan kita tutup Vkonnya. Nanti saya langsung share ini share materi-materinya. Ya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya maksudnya tahapan-tahapannya ada ya Bu ya? Matrik harus kita kerjakan awalnya gitu, tahapan-tahapan kerjanya ada ya? Ada. Sudah ada? Sudah ada, iya. Sudah ada semua. Jadi nanti kalau misalnya ini saya buatkan tutorialnya, atau nanti ada kok tutorial yang dari instrukturnya juga ada di YouTube gitu. Jadi bisa buka YouTube terus diunduh baru kita offline ya, nggak usah kita online terus di YouTube, tapi dari video YouTube kita unduh dulu terus baru kita pelajari pelan-pelan gitu. Seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Nanti apa ya, untuk pembuatan akun tentu harus ini ya, disiapkan nama akunnya mau apa gitu. Dipersiapkan saja. Misalnya kalau saya itu kan kemarin karena ini guru, jadi nama saya aja untuk akun saya. Terus nanti yang untuk menjadi home page-nya mau apa, misalnya kalau bahasa Indonesia, Ibu apa ya kira-kira ya? Cinta bahasa atau Indonesiaku atau apalah gitu ya. Kalau saya pintar biologi gitu, pintar sains gitu misalnya, atau fisika mudah gitu, atau biologi asyik gitu, sosiologi apa gitu. Jadi yang akan menjadi home page-nya gitu. Terus kalau akunnya mau nama kita sendiri boleh, mau membuat akun yang lain misalnya yang gampang diingat karena kita mau share ke teman-teman juga ya untuk kolaborasi, misalnya biologi SMA 32.edublogs.org boleh, atau sosiologi atau sosiobakti, seperti itu, atau IWA biologi, IWA biologi. Itu apa? Itu akun? Ya, nanti akunnya kayak gitu. Jadi dipikirkan aja mau akun apa ya yang gampang diingat dan anak-anak juga mudah untuk mengingatnya untuk masuk gitu. Nah, kalau sama gurunya kan pasti ingat ya. Tapi sosiobakti juga oke tuh. Bu Bakti, ya sosiobakti 32.edublogs.org. Nah, seperti itu. Atau geografi Evi atau Nur Evi geografi ya terserah aja lah. Gitu.
Nanti kalau sudah ada akunnya, password jangan lupa, karena kan nanti di dalam membuat akun kita itu selalu masuk ke dalam edublox.org untuk bisa login, dan di dalam dashboard itu kita bisa melakukan melakukan posting, melakukan mengubah menu kategori misalnya ya. Atau Ibu nanti pikirkan juga masalah menu yang akan bisa diklik gitu sebagai wadah dari EduBlog kita. Misalnya menunya tadi saya jelaskan di awal ya, ada menu home atau homepage ya, yang tidak tergulung oleh postingan kita, jadi dia tetap sebagai page ya, sebagai page. Kita bisa melakukan posting. Nih Bu Yanti setiap hari membuat puisi misalnya ya, membuat kategori tulisan, misalnya Bu Yanti setiap hari membuat postingan berupa puisi misalnya, atau tulisan apa saja gitu ya, kategorinya tulisan misalnya. Kemudian bikin kategori modul atau kategori video. Nah, Bu Yanti membuat video tentang apa misalnya. Bu Yanti biasanya gini, kalau video kita upload langsung ke blog itu kan berat. Jadi video yang kita buat itu sebaiknya kita upload dulu di YouTube. Nah, apa sih keuntungannya? Ada dua sebenarnya keuntungannya ya. Yang pertama berarti kita bisa dapat ya AdSense ya untuk YouTube. Kalau kita aktif membuat video, orang banyak menonton, ya bisa lah itu dari sisi ekonomi bisa masuk gitu. Ada uang-uang receh-receh gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita upload di YouTube, itu blog kita nggak berat, karena blog kita itu hanya 1 giga. Ya. Jadi kita berikan link saja. Jadi link, jadi misalnya untuk memahami tentang bla bla bla, silahkan lihat video tentang apa di link berikut ini. Jadi ketika anak mengklik link itu, dia lari ke YouTube gitu untuk melihat videonya gitu. Jadi ada kategori video, ada kategori interaktif, ada kategori quiz atau tes online. Quiz atau tes online. Nah, quiz ini bisa ada dari Quizizz ya. Bapak Ibu kalau ada yang belum pernah mencoba, nanti coba, bagus deh itu Quizizz itu. Yang kedua ada Kahoot ya, ada Kahoot. Kemudian kalau Google Form itu lebih cenderung kepada untuk tes ya, tes online. Nah, tes online itu nanti kita bisa batasi waktu, kapan kita share, kapan anak mengerjakan, itu kita bisa atur untuk Google Form. Kemudian untuk infografis ini kayak kita bikin ini Bu Yanti, bikin banner. Kalau kita bikin banner atau bikin apa ya semacam PPT gitu ya, itu bisa pakai canva.com. Ya, canva.com itu juga gratis, kita tinggal buat logo kali beli. Apa? Buat logo. Ya, buat logo. Betul. Buat logo, buat apa ya namanya? Foto-foto, misalnya kita mau menerima siswa baru, itu langkahnya bagaimana, step by step gitu ya. Itu bisa kita buat lewat Canva dalam bentuk infografis atau poster atau yang lainnya. Itu kalau anak bisa membuat itu juga bagus banget gitu. Jadi itu melatih keterampilan dan kreativitas anak di masa apa ya, abad 21 ini. Kreativitas kan dituntut ya pada diri anak. Jadi anak bisa menuangkan ide-ide mereka, menuangkan pembelajaran yang dia peroleh dalam bentuk kesimpulan, tapi dia buat dalam bentuk infografis gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga jadi ada infografis, ada video, kemudian ada tes online tadi ya, ada tes online. Ada mungkin kalau mau serba-serbi, karena blog ini tidak hanya khusus untuk pendidikan, misalnya untuk serba-serbi itu misalnya gini, kalau saya guru biologi, serba-serbi misalnya gini, ternyata tanaman X bisa berkhasiat obat misalnya. Nah, boleh itu kan saya masukkan aja di kategori serba-serbi gitu. Atau perilaku binatang ya, kucing yang suka makan tanaman X gitu. Kok bisa ya kucing makanannya tanaman? Nah, itu kan
Misalnya kalau itu mau kita bedakan dari kategori video pembelajaran dengan video yang diserba-serbi, ya itu kita bisa pisahkan gitu. Seperti itu. Gimana Ibu Bapak? Apakah sudah bisa dipahami untuk langkah-langkah kita nanti dalam pembuatan EduBlog? Nanti Bapak Ibu juga bisa memilih template di dalam EduBlog. Template-nya mau seperti apa yang bagus, yang cantik gitu. Jadi ada template gratis, modelnya mau seperti apa gitu. Tinggal memilih, nanti tinggal browsing aja. Gitu. Oh, template gratis itu adanya di EduBlog, Bu? Di blog lainnya juga bisa, Bu. Di WordPress juga, di Blogspot itu gratis juga. Sama. Cuman saya nggak mengerti apakah kalau di WordPress dan Blogspot itu, kan dia dari blogger ya. Itu yang kayak Bu buat, yang di PPT tadi itu, dari mana dapatnya? Template itu, yang buat PPT itu. Oh, yang tadi. Oh, itu template juga, Bu. Biasanya di Windows 2010. Nah, yang Espli ini, yang tadi Bu Bakti sampaikan, itu trialnya 14 hari. Nah, setelah 14 hari selesai, kita harus melakukan upgrade gitu ya, untuk menggunakan yang berbayar. Tapi kita bisa menggunakan Espli lagi tanpa harus membayar. Contohnya yaitu dengan membuat akun temporary. Jadi akun temporer itu dipakai biasanya untuk daftar-daftar untuk aplikasi itu. Atau pakai akun yang lain, akun Gmail yang lain. Biasanya kan kita punya banyak ya. Kayak saya nih punya akun tuh sampai 3 gitu. Jadi untuk apa? Ya itu untuk misahin. Jadi satu akun khusus untuk pembelajaran misalnya biar nggak nyambung, biar nggak gabung dengan akun-akun kita. Isinya kan banyak tuh, Facebook masuk, apa masuk gitu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah pukul 15.36. Kalau memang sudah dirasa cukup, kita bisa akhiri ya, karena mau sholat asar ya. Silakan dibuka mic-nya. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Bu Yanti, mohon maaf ya Bu, kalau penyampaian saya kurang runtut, kurang jelas, dan sebagainya gitu. Mohon dimaafkan gitu Bu. Bu Dwi, apa ini? Ini kan bukannya salah atau benar. Ibu sedang memberikan kita sebuah wawasan baru yang Ibu punya, gitu loh. Ya. Baik, jadi saya pun sedang belajar sama Bu Dwi gitu. Ini tidak ada hubungan atasan sama bawahan ya. Artinya saya juga lagi belajar sama Ibu. Ya. Baiklah. Ya, sama-sama belajar, Bu. Ya. Saya senang bisa diseminasi gitu. Kayak yang waktu itu dengan komunitas MGMP juga semangatnya luar biasa gitu, teman-teman guru gitu. Ya, saya sih berharap juga. Tapi sekarang ini kan lagi banyak banget Bu ya, ada webinar, ada pelatihan macam-macam gitu, jadi pusing mungkin Bu Bakti juga lupa kali ya catatannya ya Bu ya. Bu Wiwin tuh udah di kalendernya udah dibulet-buletin, dia lupa juga ya kapan webinar, kapan pelatihan gitu. Kayak saya sering lewat juga gitu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup saja ya Bapak Ibu. Oke. Ya, Bu. Oke. Baiklah, mudah-mudahan saya sampaikan bersama bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yanti, salam teman-teman D32. Langsing senang lihat Bu Iwan deh. Iya. Bu Yanti makin cantik aja, Bu. Ya. Bu Iwan, kalau saya makin ganteng bingung Ibu Tara. Bu Yanti kapan ketiga, Bu? Kalau diundang sama Pak Adri, pasti yang ketiga. Enggak, maksud saya jadi ketiga. Ya Bu Wiwi.
Bu Yanti ke-6, Bu. Ketiga aja, Bu. Pindah ketiga, Bu. Dua. Bu Iwa, nggak bosen ntar aku iniin, aku apa namanya, aku cerewetin. Bu, Enggak lah, ada Bu gitu. Nasrida, Pak Osep, udah CS kan, Bu? Iya Ya. deh, Ibu Ya. teman-teman semua. Ya, Terima kasih Ibu Iwa, banyak. terima kasih Terima sama-sama. kasih banyak. Ya, terima kasih ya, Bu Bakti. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama Bu Dwi. Ya. Aku tutup nih live ya. Ya, silakan Bu. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Kabar. Ya, dah.